Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Steven Coding di video ke-5 tentang citra digital ya. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang function pada pertemuan kali ini ya, video ke-5. Nah, sebelum kita masuk ke codingnya atau penyebabnya, pertama-tama kita jelaskan dulu apa itu definisi function atau fungsi ya. Fungsi di Python didefinisikan menggunakan kata kunci def. Ya, seperti kata kuncinya ini def definisi ya, diikuti dengan nama fungsi yang akan ditentukan dan diikuti dengan tanda kurung. Tanda kurung seperti ini yang mungkin berisi parameter. Nah, di dalam tanda kurung ini nanti diisi parameter ya. Nah, parameter itu apa? Nanti saya jelaskan. Yang diterima oleh fungsi tersebut, fungsi juga dapat memiliki dokumentasi yang dapat didefinisikan menggunakan tanda kutip 3. Nah, ini dokumentasi ya, tanda kutip 3. Tepat setelah definisi fungsi. Ini biasanya berisi deskripsi singkat tentang apa yang dilakukan fungsi tersebut. Nah, kalau tanda kutip 2 saja pun bisa, 3 pun bisa. Parameter, nah ini parameter. Parameter adalah nilai yang diterima oleh fungsi saat dipanggil. Fungsi dapat memiliki 0 atau lebih parameter. Nah, function pun atau fungsi bisa saja tidak memiliki parameter ya. Seperti ini memiliki 0 atau tidak punya. Parameter didefinisikan dalam tanda kurung saat Anda mendefinisikan function atau fungsi. Nilai yang diberikan ke parameter ini saat pemanggilan fungsi akan digunakan dalam blok kode fungsi. Nah, ini pemanggilan fungsi. Fungsi dipanggil dengan menyebutkan namanya, diikuti dengan tanda kurung seperti ini, yang mungkin berisikan nilai-nilai atau argumen yang akan diteruskan ke dalam fungsi tersebut. Nah, return statement ini apa? Fungsi dapat mengembalikan nilai, return ya, return 0 kalau di bahasa C++ ya. Dapat mengembalikan nilai menggunakan pernyataan return. Nilai ini adalah nilai yang dikirimkan kembali ke pemanggil fungsi saat fungsi tersebut dieksekusi. Waktu saat dijalankan, maka nilai yang dikirimkan oleh si fungsi itu akan dikembalikan ya ke dirinya sendiri. Fungsi dapat mengembalikan 0 atau satu nilai. Nah, ini documenting function. Nah, apa itu documenting function itu? Praktik menambahkan komentar atau deskripsi tentang apa yang dilakukan oleh fungsi tersebut. Ini membantu pengguna lain, bahkan Anda sendiri, untuk memahami fungsionalitas dari sebuah fungsi. Umumnya diletakkan sebagai string di awal fungsi dan dapat diakses dengan underline dom. Ya, seperti ini. Nah, kita langsung saja ke Python-nya. Pertama kita buka filenya. Nah, di sini kita akan mencari nilai besar atau ya pada fungsinya. Kalian bisa saja cari di Google atau ChatGPT kodenya ya. Ada definisi ini, kita akan mencari nilai terbesar dan nilai terkecil ya. Maksud saya nilai yang angka genap dan angka ganjil. Coba kita jalani saja. Ini dia akan menampilkan angka genap 2, 4, 6, 8, 10 dan angka ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9. Sini ya. Kita bisa mengatur nomornya ini. Misalnya saya buat di sini nomor 20. Di sini dia dari nomor 1 sampai 20, kita coba run. Nah, dia akan menampilkan angka genap dan angka ganjil. Nah, di sini kita akan mencari nilai input ya, input definisi input di sini. Ini dia akan mendefinisikan angkanya. Nah, parameternya dalam ini n. Ini
sini dia akan mendefinisikan dari si I-nya nilai 1, N tambah 1, dan J ini di sambungan 0 min 1 ya. Nah, di sini dia akan ngeprint si J ini. Dan parameternya didefinisikan, kita dimasukkan di sini dalam parameter. Maka di sini akan di print kemarin. Misalnya kita input nilainya di sini 100, nah dia sampai ulang sampai 100 kali, bakal selesai karena banyak dia akan diulang ya, di looping 121 321 4321 504 321 6421 seterusnya sampai berapa nih, 1000-an. Dulu 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 45 sampai 100. Ya, ini untuk input nilai atau looping ya. Nah, di sini kita akan mencari nilai maksimum dan minimum. Dan di sini kita sudah membuat nomor ya, nomor mencari nilai maksimum, max value sama dengan max number. Dan di sini akan di print nilainya. Di ini juga karena dia mencari minimal, jadi minimum value. Dan nilai minimumnya 1. Coba nilainya coba ya. 5 4 Nah, dia akan membaca nilai minimumnya 2 dan nilai maksimumnya 20. Dan untuk nilainya ya sudah tertera situ ya. Ini untuk mencari nilai Fibonacci ya. Fibonacci ini kita punya nilainya ini sebenarnya. Ini seperti ini kan. Nah, dia akan nampaknya 0 1 tambah 1 2 tambah 2 3 2 tambah 3 5 3 tambah 5 8 5 tambah 8 13 dan seterusnya. Untuk direct dari Fibonacci ya. Nah, kalian bisa input nilai n-nya, tapi kan langsung n-nya itu 10 di sini ya. 10. Ini kita buat input ya. Kita ya. Misalnya kita buat sini 20. Nah, dia akan ini sampai direct sampai ke 20 ya. Kita tambah 1 2 dan seterusnya. Bagaimana kita 100 coba, dia akan banyak ini. Nah, seperti ini panjang sampai mendapatkan direct yang ke 100. Pada video ke-5 ini, pertemuan kelima tentang function atau fungsi ya pada Python. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like ya videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton.